itu ada ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Yang pertama ada ekosistem alamiah. Ekosistem alamiah adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alamiah sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada ekosistem air, yang kedua ada ekosistem darat. Yang pertama ada ekosistem air. Ekosistem air sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar itu ada sungai, ada danau, dan ada kolam. Kemudian ada ekosistem air asin. Di situ contohnya seperti ekosistem laut dalam dan ekosistem terumbu karang. Kemudian ada ekosistem darat. Ekosistem darat adalah yang ada di darat, tapi dibedakan oleh tingkat curah, hujan, dan iklimnya. Contohnya seperti ini, ekosistem hutan hujan tropis. Kemudian ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem gurun, ada ekosistem sabana, ada ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Kemudian yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti sawah dan bendungan. Kemudian kita masuk ke penggolongan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada karnivora, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi herbivora itu adalah kelompok hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti ciri-cirinya dia memiliki gigi seri dan gigi geraham, namun tidak memiliki gigi taring, di mana gigi seri itu berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham itu berguna untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong dengan gigi seri tadi. Nah, contoh giginya seperti ini. Ini contoh giginya seperti ini. Nah, contoh hewannya itu ada sapi, ada kerbau, ada kelinci, dan ada rusa. Nah, kemudian ada karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging. Contohnya, ciri-cirinya dia memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi ini berfungsi untuk merobek dan mengoyak mangsa. Contohnya seperti ada harimau, ada singa, ada anjing, ada buaya, dan juga ada ular. Nah, dan yang terakhir yaitu ada kelompok omnivora, di mana omnivora ini adalah kelompok pemakan segala, baik itu tumbuhan maupun daging. Contohnya ciri-cirinya memiliki gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham, di mana gigi seri dan gigi taring itu digunakan ketika untuk memakan makanan yang berupa daging, sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contohnya seperti orang hutan. Kemudian ada gorila dan juga ada monyet. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu ada daur hidup hewan. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup. Daur hidup hewan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada daur hidup hewan tanpa metamorfosis, kemudian ada daur hidup hewan dengan metamorfosis. Ini dia. Jadi daur hidup hewan tanpa metamorfosis itu adalah daur hidup
hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Contohnya seperti daur hidup ikan dan juga kadal. Nah, daur ikan pertama ada telur ikan, kemudian berubah menjadi larva, kemudian menjadi ikan muda, lalu menjadi ikan dewasa. Begitu juga dengan metamorfosis kadal. Pertama dari telur, kemudian menjadi anak kadal dan menjadi kadal dewasa. Nah, bentuknya ini nggak berubah sih sebenarnya kalau dilihat-lihat. Kemudian ada daur hidup hewan dengan metamorfosis, di mana hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Tapi metamorfosis ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna dan ada juga metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah terjadi ketika hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya seperti kupu-kupu. Nah, ada metamorfosis kupu-kupu. Dari telur menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu muda, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian juga ada metamorfosis katak. Dari katak yang pertama dari telur, kemudian menjadi berudu, kemudian menjadi berudu 2 kaki, kemudian menjadi berudu 4 kaki, kemudian menjadi katak muda, lalu menjadi katak dewasa. Nah, yang selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Contohnya seperti metamorfosis belalang. Nah, pertama dari telur, kemudian menjadi kemudian menjadi nimfa tanpa bersayap, kemudian menjadi nimfa yang bersayap, kemudian menjadi belalang dewasa. Lalu ada metamorfosis jangkrik. Nah, pertama telur, kemudian menjadi nimfa atau jangkrik muda kita bilang, kemudian menjadi jangkrik dewasa. Lalu ada contoh yang selanjutnya, yaitu ada metamorfosis kecoa. Nah, juga nggak jauh beda dengan jangkrik tadi. Dia menjadi dari telur kecoa, kemudian menjadi nimfa, yaitu kecoa muda, lalu menjadi kecoa dewasa. Nah, inilah materi yang ada pada buku kelas 5 tema 5 pada subtema 1, yaitu ada pengertian ekosistem, ada komponen ekosistem, ada macam-macam ekosistem, ada penggolongan hewan, dan ada daur hidup hewan. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi pada buku tematik kelas 5 tema 5 pada subtema 1, yaitu tentang ekosistem. Yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.